Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Pagi Selamat pagi, Bapak. Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik, sehat. Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari Ya, ini sebelum kita mulai pelajaran oke. pada hari ini, Kayaknya ada kita enak. Ini sekarang di membaca surat Al-Insyirah terlebih dahulu dengan harapan semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu yang diajarkan pada hari ini. Baik, bersama kita mulai membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah Alam laka nashrah sadrak laka wa sadrak wada'na anka wa wizrak alladzi anqadha dhahrak wa wa rafa'na laka rafa'na laka dzikrak dzikrak fa fa inna Inna ma'al ma'al usri 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 yusra yusra. inna inna ma'al ma'al Usri usri yusra. yusra Fa'iza fa'iza faragta Fa'idza fansab faragta wa fansab wa ila wa ila ila rabbika rabbika farghab. farghab. Shadaqallahul adzim. Baik, bagaimana hari ini? Masih semangat ya untuk belajar ya? Semangat dong, Masya Pak. Allah, Tetap semangat Ya, semangat. Pak. baik, harus selalu semangat. Baik, sebelumnya izinkan Bapak untuk men-share materi pelajaran pada hari ini. Ya, sudah tampil ya anak-anak ya? Sudah Pak. Ya, baik, untuk hari ini materinya adalah tentang struktur. Mohon maaf, ini salah materi ya. Sebentar, Bapak cari dulu materinya. Baik, materi pelajaran kita hari ini adalah tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Ya. Jadi ini sudah materi terakhir di semester ganjil ini. Sebelumnya, apa masih ingat untuk materi yang sudah dipelajarkan di minggu kemarin? Itu tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Coba saya tanyakan dulu di anak Mbak Ratna, mungkin bisa disebutkan ya salah satu isi pokok Al-Quran, Mbak Ratna. Udah lupa aku. Oh, udah lupa. Mungkin yang lain, Mbak Mutiawati, mungkin masih ingat. Pak ya. Nggak lupa juga, Pak. Oh, udah lupa juga. Ada Baik, saya. tentang sholat, Pak. Tentang sholat. Dalamnya Oh ada iya, sholat, Pak. Mas Jawada tentang sholat ya, Mas. Mungkin bisa disebutkan, Mas, contoh ayat yang menjelaskan tentang sholat. Sholat berarti kan pokoknya dalam Al-Quran yang ada kata as-sholah, Pak. Oh Berarti iya, akimus sholah mungkin. Akimus sholah. Terus apa lagi ya? Akimis sholah liduluki samsi. Itu kan pokoknya ada kata-kata as-sholah, Pak.
Ya, bagus. Mas Jawada Kalau masih ingat Pak, ya di kalau materi yang inna kedua. Ya, Mbak sholata Jana. tanha anil fahsya wal munkar, itu termasuk nggak Pak? Ya, boleh. Yang penting ada Tentang kata bersuci sholat. juga Pak. Ya, ya Mbak Rofiani, terima kasih. Baik, saya kira itu sekilas tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Hari ini kita mencoba membahas materi selanjutnya yaitu tentang struktur ayat dan surat dalam Al-Quran. Baik, sebelum ke pembelajaran, di sini coba anak-anak dibaca, kita coba merenungkan tentang Al-Quran. Mungkin ini di materi bab 1 dulu ya. Mungkin ada yang masih ingat tentang definisi dari Al-Quran. Barangkali siapa yang masih ingat? Al-Quran itu wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Ya, petunjuk hidup. ya bagus. Terima kasih Mbak Rofiani. Ya, di sini coba kita renungkan. Al-Quran merupakan kitab Allah yang memuat seluruh aspek kehidupan manusia beserta seluruh hal yang melingkupinya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu sekitar 23 tahun, yaitu yang pertama kali wahyu turun di Gua Hira Mekah sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad hingga sebelum wafatnya Rasulullah di Madinah, yaitu selama kurang lebih 23 tahun. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak silakan dilihat gambar yang tampil di layar masing-masing. Di situ ada dua gambar. Coba diamati, kemudian nanti salah satu atau dua anak nanti mendeskripsikan tentang gambar yang ada di layar masing-masing. Saya beri waktu 5 menit. Silakan diamati dua gambar tersebut. Baik, saya kira sudah cukup ya 5 menit. Silakan, barangkali ada yang mau mencoba untuk mendeskripsikan gambar yang pertama, yaitu gambar hijau. Ngaji online. Ngaji bisa di mana saja itu, Pak. Di situ dengan judul Itu ustadznya ganteng, Pak. yang mana ya? Ustadznya Oh ganteng iya, itu. Mas Jawada. Ya, Itu seperti live streaming Pak, ya Mbak ngajinya. Ojan. Itu anak-anak lagi nonton Oke, video silakan. Pak. Oh ya, Mbak Jana. Oke, silakan gambar yang kedua. Silakan dideskripsikan tentang gambar tersebut. Itu gambar apa Pak? itu HP. Nah, berarti semua kehidupan itu Masih ada di dalam tangan kita. dalam teknologi itu, Pak. Berarti semua materi itu berada dalam teknologi itu, Pak. Play Ya, Store, ini baik. ada Play Store. Ya, segala kebutuhan sebagai umat hanya dalam genggaman. Ya, Ya. situ mungkin kurang tampak jelas ya. Di situ adalah salah satu aplikasi pencarian ayat berbasis Android. Oke, baik, terima kasih atasnya. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini definisi yang pertama adalah tentang Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Mbak Afi tadi ya. Di sini saya memakai definisi tentang Al-Quran yaitu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktub bil masahif al Suaranya hilang. dan membacanya adalah ibadah. Baik, selanjutnya anak-anak di sini ditampilkan tentang definisi ayat. Mungkin ada yang bisa membantu untuk membacakan. Boleh Di Pak, situ saya baca. ada dua definisi.
ayat secara bahasa dan istilah. Silahkan Mbak Ratna, boleh dibacakan. Secara bahasa, ayat dapat diartikan dalam banyak makna. Di antaranya adalah mukjizat, tanda atau alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang memberikan kelompok atau kumpulan, dan bukti. Yang kedua, secara istilah, ayat diartikan sebagai sejumlah kalimat Allah yang terdapat dalam surat Al-Quran. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Itu adalah definisi dari ayat. Ya. Definisi surat. Mungkin yang lain ada yang bisa membacakan kembali tentang definisi surat. Saya Pak. Boleh, Pak. Ya, boleh Mas Jawada. Oke. Surah. Surat apa surah ya Pak? Boleh surat. Kalau di bahasa Indonesia Surat kan ya itu Pak? menjadi surat. Iya. Pengertian surat ditinjau dari sisi etimologi adalah manzilah atau kedudukan. Etimologi berarti ini secara bahasa ya Pak ya. Secara bahasa, ya Mas. Dan surah secara terminologi berarti jumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Oke, sudah Bapak. Oke, terima kasih Mas Jawada. Saya ulang kembali. Jadi definisi surat di sini secara bahasa adalah manzilah atau kedudukan. Kemudian secara istilah atau terminologi berarti sejumlah ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan kesudahan. Baik, selanjutnya tentang jumlah surat dan ayat dalam Al-Quran. Jadi sebelum ke slide ini saya tutup lagi. Mungkin di sini ada yang sudah mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhan. 666 ayat, Pak. Ya, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Mungkin yang sama ya, 6.666 ya. Baik, coba lihat perbedaan. Ada yang mengatakan ayat 6.217 ayat, ya. Ada yang mengatakan 6.214 ayat, ada yang mengatakan 6.210 ayat, dan juga ada yang mengatakan 6.220 ayat. Baik, perbedaan ini terjadi karena ada perbedaan ijtihad. Kan wakaf dan wasol yang dibaca oleh Nabi Muhammad sendiri. Jadi silakan kita ambil pendapat yang mana yang jelas. Jumlah ayat itu adalah lebih dari 6.200. Baik, untuk ayat selanjutnya untuk jumlah surat, jumhur ulama ini sepakat ya. Jadi anak-anak, untuk jumlah surat dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat, tidak ada perbedaan. Baik anak-anak, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, yang dimana kita sudah sampai ke tahap pencarian ayat dengan menggunakan aplikasi. Ya. Jadi pada awalnya pencarian ayat itu kita menggunakan kitab Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadil Quran. Tapi karena kita sudah hidup di zaman modern, kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang sudah dikembangkan. Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah aplikasi Lafzi. Ya. Baik, di sini adalah tampilan awal dari aplikasi Lafzi seperti tampak pada layar anak-anak sekalian. Kemudian ya, di sini adalah contoh pencarian ayat.
Di mana di aplikasi ini kita bisa mencari ayat hanya dengan mengetikkan dengan huruf abjad ya. Jadi meskipun kita tidak tahu huruf berbahasa Arabnya atau tulisan ayatnya, kita tetap bisa mencari satu ayat. Baik, kita coba untuk praktek mencari satu ayat. Untuk mencari satu ayat, kita sesuaikan dengan tema kegiatannya. Misal, kita mencari seperti tadi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu materi pokok Al-Quran ada 5, yang salah satunya adalah ibadah. Contoh salah satu ibadah adalah sholat. Ya. Kita coba mencari ayat tentang sholat. Baik, di sini sudah tampak tampilan lafzinya ya. Kita mencoba Sudah, Pak. mencari Sudah, Mbak. satu ayat tentang sholat. Coba kita ketik dengan tulisan bahasa Indonesia dulu. Apakah aplikasi ini bisa mencari? Ya, ternyata berhasil ya anak-anak sekalian. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari ayat yang meskipun kita tidak tahu ayatnya atau bahasa atau ya kita tidak tahu ayatnya atau tulisan Arabnya. Di sini muncul beberapa hasil pencarian, sekitar 185 hasil. Dan ini kita bisa ambil ayatnya. Misal contoh, yang pertama adalah surat Ar-Rum, ayat 31, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Ini adalah contoh ayat tentang sholat. Mungkin kita coba dengan tema lain, misal tentang syukur. Kita coba cari ayatnya, ternyata keluar hasil pencarian meskipun hasil pencariannya hanya 2. Jadi di sini ayat pertama, Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ayat yang kedua, Al-Furqan ayat 62, wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada yadzakkara aw arada syukura. Baik, saya kira penggunaan aplikasi ini sangat mudah dan untuk selanjutnya saya minta anak-anak untuk mempraktekkan. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan tugas kelompok. Nantinya kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok pertama kelompok Ar-Rahman, yang kedua kelompok Al-Waqiah, kelompok 3 kelompok Yasin, kelompok 4 kelompok Al-Mulk, kelompok 5 yaitu kelompok Al-Kahfi. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan beberapa tema. Yang pertama yaitu sholat, puasa atau siam, syukur, pernikahan atau nikah. Dan kemudian ada tema yang terakhir yaitu sabar. Baik, mungkin setelah ini Pak Guru akan membentuk 5 kelompok ya. Jadi anak-anak dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama diketuai Mas Jawada, kelompok 2 Mas Yusni, kelompok 3 diketuai Mbak Jana, kelompok 4 Mbak Ratna, kelompok yang terakhir Mbak Rofi ya. Jadi masing-masing kelompok silakan membentuk kelompoknya masing-masing, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan mempraktekkan mencari satu ayat tentang tema yang sudah ditentukan. Misal kelompok pertama kelompok Ar-Rahman mencari ayat tentang sholat dan kemudian menuliskan ayatnya di kolom yang sudah disediakan. Kemudian nanti setelah ayatnya sudah ditemukan, bisa nanti dipresentasikan bagaimana cara pencarian ayatnya dan juga dipresentasikan, dibacakan ayatnya dan terjemahannya. Juga ditunjukkan ayat keberapa dan ada di surat keberapa. Baik, saya kira itu anak-anak. Sementara ini tugas kelompok ini kita laksanakan di pertemuan selanjutnya karena ini sudah jam terakhir, kita sudah capek, Pak Guru juga capek, anak-anak mungkin juga sudah capek. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita sampai di sini dulu.
Gimana anak-anak, kita akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Ya, Iya, Bapak. Iya, Pak. Pak. Waktunya udah habis Pak nih. Iya, waktunya sudah jam pulang ini, sudah lewat. Dan udah pulang. Baik, kita akhiri anak-anak sekalian dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Baik, itu saja dari Bapak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.